langsung saja, di dalam buku ini tidak semua tentang akidah dibahas di dalamnya, kan tetapi hanya beberapa masalah atau permasalahan akidah yang sering dipertanyakan di kalangan masyarakat, yaitu diantaranya yang pertama, siapakah ahli sunnah wal jamaah? Kemudian yang kedua, posisi tasawuf dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, hukum magic dan kegudalan atau kita sering disebut dengan kekebalan, seperti itu. Nah, kemudian saya di sini akan mencantumkan kesimpulan-kesimpulan yang guru besar Persis kita, guru kita simpulkan terkait permasalahan-permasalahan yang sering dipertanyakan di kalangan masyarakat ini, termasuk 3 poin yang tadi saya sampaikan. Baik, untuk yang pertama yaitu permasalahan tentang siapa ahlus sunnah wal jamaah. Nah, banyak di kalangan masyarakat masih bingung atau simpang siurnya pengertian dan pemahaman tentang siapa itu ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan sampai ada yang mengaku atau mengklaim diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu dan menafikan atau bahkan mengkafirkan yang di luar dari kelompok itu. Karena tentu saja Nabi SAW bersabda, orang Yahudi berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Demikian juga orang Nasrani. Sedangkan umatku atau umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Nah, dari sinilah banyak kelompok tertentu yang mengklaim bahwa dirinya lah atau kelompoknya lah yang bisa disebut al-jamaah itu. Nah, para guru kita menyimpulkan atau mengistimbat bahwa definisi ahlus sunnah wal jamaah sendiri itu ialah berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan berjamaah atau berjamaah atau berkumpul di dalam suatu kumpulan gitu. Akan tetapi hakikat atau substansi ahlus sunnah wal jamaah adalah tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu atau tempat serta waktu tertentu, tapi ia punya sifat ahli sunnah dan berada pada manhajnya, maka ia termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Baik, untuk yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu posisi tasawuf dalam ajaran Islam. Kata tasawuf itu sendiri bisa diartikan oleh kita yaitu bersih, yang mana maksudnya ialah meninggalkan kehidupan dan kesenangan duniawi yang dianggap kotor dan meleburkan diri dalam kesenangan dan kepuasan rohani, seperti itu. Istilah ini atau kata tasawuf ini dikenal atau masyhur sekitar di ujung tahun 200-an setelah Nabi SAW wafat. Mereka menghabiskan hidup para sufi ini menghabiskan hidup mereka dengan menyendiri, bahkan memisahkan diri dari masyarakat, melakukan sholat sendirian dan melaparkan perut-perut mereka. Kepedulian mereka hanya kepada pembahasan takut atau hanya kepada takut pada Allah Subhanahu wa taala, hanya pembahasan takut dan kenikmatan buah-buah surga saja, ketimbang bagaimana mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seutuhnya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian ketika sudah berkembang terus-menerus sampai di abad ke-8, mereka menyatakan tidak terkait lagi dengan syariat-syariat ilahi atau syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka memiliki dan membuat syariat-syariat sendiri yang menurut mereka sudah sampai pada thariqah yang akan menyampaikan atau mendekatkan mereka kepada
hakikat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi, istimbat yang dicantumkan oleh guru-guru kita, yaitu oleh ulama-ulama Persis terkait sejarah atau permasalahan tasawuf di dalam, atau posisi tasawuf di dalam ajaran Islam ini, di antaranya yaitu satu, tasawuf bukanlah bagian integral atau bagian dalam dari agama Islam. Kemudian yang kedua, perkara goib hanya diberitahukan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu. Jadi apabila kita ingin mencapai atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalankan syariat-syariat ilahi atau menjalankan syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan membuat syariat-syariat atau thariqah tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.